untuk bekali kita tahun ke depan ya, insya Allah ya. Mungkin banyak juga sedekahnya, banyak juga amal kebaikannya. Semoga semua menjadi amal soleh kita yang Allah tidak memberikan pada kita berapa nilainya ya. Kalau biasanya di 10 ya, setiap kebaikan diberi nilai 10, bahkan bisa berlipat sampai 700. Tapi nilai puasa Allah tidak memberitahukan. Artinya memang bagaimana kita bersemangat untuk fasabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu ya, Bu. Apa namanya? Ini lagi rekam ya? Oke, baik. Ya, Bu Endah ya. Bu Endah puasa, anak-anak juga puasa, udah gede-gede anaknya gimana? Alhamdulillah Ibu. Hmm. Anak saya baru satu, masih usia 6 tahun. Oh, 6 tahun, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, eh, apa ya, masih TK SD gitu ya. Salah satu Ibu. Oh iya, semoga sehat ya. Baik, Amin. untuk perkuliahan hari ini, asesmen ini kita lanjutkan ya. Semoga ada yang menyiapkan presentasi. Ya, kemarin udah ada yang presentasi, tapi saya minta diperbaiki ya kemarin ya. Perbaiki bagian, kayak beberapa bagian saya minta diperbaiki kemarin, disesuaikan dengan template ya. Metodenya ditambahkan gitu. Ya, bagaimana yang kemarin sudah diperbaiki? Kita bantu upload ntar lagi. Pak apa kemarin? Iya, Bu, masih proses, Bu, untuk artikelnya masih proses perbaikan. Sambil menunggu hari ini perkuliahan, nanti 30 menit terakhir kita upload diperbaiki ya. Sambil menunggu Bapak perbaiki aja terus ya. Pak Apsi ya. Ya, jadi dikerjain buka laptopnya ya. Baik, silakan pada kelompok selanjutnya untuk presentasi artikel berikutnya dengan judul apa ya hari ini? Sudah saya tetapkan judulnya. Siapa hari ini Pak Ketua atau Ibu Ketua yang presentasi? Pak Iwan dan Pak Kalau Sugeng. kami, Bu. Oh, baik, Pak Iwan, Pak Sugeng, sip, makasih ya. Ya, silakan Bapak, apa judulnya Pak? Pengukuran dan asesmen dalam yang tepat ya dalam pembelajaran online. Pengukuran dan asesmen yang tepat dalam pembelajaran online. Oh iya, bagus ya, judulnya memang tepat juga ya, karena kita juga online ya belajarnya ya. Bagaimana bisa mengukur kemampuan anak tapi, meskipun dalam pembelajaran online seperti itu ya. Pengukuran sudah kita bahas ya, dan penilaian sudah kita bahas minggu lalu. Namun lebih rincinya belum, tapi nggak apa-apa, silakan Bapak untuk mempresentasikannya dulu ya. Nanti setelah presentasi baru saya buka kameranya. Silakan. Sebentar. Sudah di-share materinya? Ya, sebentar, Bu. Oh, di-share dulu ke grup ya, sekalian kita bisa ngelihat. Saya mendengarkannya dulu ya, sebentar aja. Langsung saja, Bu. Iya, Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dan pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami dari kelompok 2, saya sendiri Iwan Setiawan dan rekan kami nanti Pak Sugeng Haryanto, akan sedikit memaparkan isi artikel yang berjudul Pengukuran dan Asesmen Pembelajaran yang Tepat dalam Pembelajaran Online. Mohon izin Bu dosen, barangkali pastinya ya masih banyak kekurangan karena mendapatkan penjelasan di pekan yang lalu tentang artikel yang diharapkan, mungkin kami juga perlu tambahan pendampingan dan penjelasan. Maka insya Allah ketika ada hal-hal yang perlu kami perbaiki akan kami perbaiki. Ini barangkali karya yang penuh kekurangan yang bisa kami upayakan dalam satu pekan ini. Pertama, kaitan dengan abstrak ya, bahwa pengukuran dan asesmen ini isu yang kita angkat, bahwa pengukuran dan asesmen pembelajaran online sangat penting untuk dikaji ya. Karena pembelajaran secara daring atau online ini dengan kelebihan dan kekurangannya merupakan
bentuk pembelajaran yang saat ini banyak dijalankan. Ya, ini barangkali kalau boleh kita katakan oleh-oleh baik dari pandemi gitu ya, sehingga pandeminya sudah berlalu, tapi ada sistem pembelajaran yang menjadi warisan pandemi yang saat ini pun kita menikmatinya, yakni pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Nah, sementara itu, ya kaitan dengan pengukuran dan asesmen yang tentu merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, baik offline maupun online. Maka pengukuran dan asesmen yang dilakukan secara tepat tentu dapat menjadi acuan sebagaimana tujuan asesmen itu, yakni untuk menentukan langkah selanjutnya dalam meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penilaian atau asesmen atau pengukuran yang tepat itu dalam proses pembelajaran, aspek apa saja yang harus kita ukur ya sebagai asesmen dalam pembelajaran online. Kemudian ketika kita sudah mengetahui aspeknya apa saja, strategi dan platform apa saja yang tepat digunakan untuk asesmen pembelajaran online tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ya kalau nggak salah. Tapi kita karena keterbatasan waktu dan tidak ada waktu untuk studi lapangan ya, wawancara dan seterusnya, kami mencukupkan dengan mengkaji beberapa literatur terkait topik yang kita bahas. Hasil dari penelitian ini adalah pengukuran dan asesmen pembelajaran online meliputi asesmen aspek kognitif, asesmen aspek afektif, dan juga asesmen psikomotorik ya. Sebagaimana kita ketahui, 3 ranah ini memang menjadi ranah penting di dalam hasil pembelajaran yang mesti kita ukur gitu keberhasilannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi dan platform. Di antara bentuk asesmen yang tepat untuk aspek yang tepat dalam proses pembelajaran online adalah asesmen formatif, yakni asesmen yang kita lakukan misalkan setelah selesai dalam satu pokok bahasan, dan juga sumatif yang kita selenggarakan dengan berjangka tertentu, 3 bulan misalkan untuk UTS atau PTS ya, kemudian 6 bulan untuk semesteran dan seterusnya. Terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi tidak bisa menurut kami apa yang kami temukan gitu ya dalam kajian literatur ini, kita tidak boleh walaupun online misalkan, apalagi kita ke peserta didik di usia SD, SMP, dan SMA gitu ya. Berbeda barangkali ketika bicaranya kita mahasiswa. Kemudian kita hanya menilai kognitif saja gitu. Afeksinya, sikapnya tidak dinilai, demikian juga psikomotoriknya tidak dinilai. Nah, nanti strategi dan platform apa yang kita gunakan untuk secara tepat ya, kita bisa dalam penjelasan nanti kami sampaikan melalui strategi online ataupun offline. Mungkin demikian untuk abstraknya. Iya, Bapak. Abstrak ya. Nanti tinggal Ya, Bu. ditaruh hasilnya yang ada data lapangannya ya, Pak ya. Siap, Bu. Ukur aja di salah satu sekolah Bapak Ibu aja gitu ya. Pelajaran online di mana gitu. Nanti datanya disebarkan ya kan. Buat Google Form aja dulu ya, Google Form isi atau data yang ada di sekolah aja, nilai yang pernah dilakukan pembelajaran online dan pengukurannya gitu ya Pak ya. Boleh ya? Ya lanjut Pak. Baik, kita berbagi Pak Sugeng berkenan untuk menyampaikan poin-poin yang ada di pendahuluan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan dan mohon izin kepada Bu dosen dan rekan-rekan sekalian melanjutkan terkait dengan pembahasan artikel yang berjudul asesmen yang tepat, ya, pengukuran dan asesmen yang tepat dalam pembelajaran online. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan terkait dengan abstrak, maka saya lanjutkan terkait dengan pendahuluan bahwa di dalam pendidikan, ya, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dijalankan antara pendidik dan peserta didik, baik dengan memberikan materi ataupun informasi, memberikan tugas ataupun memberikan motivasi. Proses pembelajaran tersebut tentu bisa berjalan dengan secara offline atau luring dan berjalan dengan online atau daring.
Dan pembelajaran online bisa dilakukan di mana saja dan tidak terbatas ruang ataupun waktu, di mana guru dan peserta didik tidak bertatap muka secara langsung, ya, Supriyatin dan Asih tahun 2021. Akan tetapi tentu Bapak Ibu sekalian bahwa pembelajaran online di samping ada kemudahan tentu juga ada kendala. Ya, yang kendala itu dialami dalam proses pembelajaran dari sisi pengajar, yaitu kurangnya dukungan teknis saat proses pembelajaran online. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman mengenai pembuatan bahan ajar dalam bentuk digital, perangkat lunak atau situs web yang minim, ya, untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran. Hidayat et al. 2020. Kemudian pembelajaran online mendorong penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran dalam bentuk digital. Marbun 2021, ya, termasuk sistem penilaian yang tidak bisa dilakukan secara langsung dan pengubah bentuk tes formatif dan sumatif dilakukan secara online melalui e-learning dan atau aplikasi pembelajaran lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran, maka dibutuhkan, ya, sebuah instrumen yang harus dilakukan, ya, yaitu adalah pengukuran atau assessment. Assessment merupakan salah satu kegiatan yang mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan undang-undang. Wahyu Teresia 2021. Proses assessment merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, ya, dari proses pembelajaran. Bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Jadi harus ada. Di saat ada proses pembelajaran, maka di situ harus ada proses assessment untuk mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Assessment harus mencerminkan masalah dunia nyata, ya, real world problems, bukan semata-mata problem di sekolah. Assessment harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan assessment harus bersifat holistik yang mencakup seluruh aspek pembelajaran, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah kognitif, kemudian afektif, dan sensori motorik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan assessment, ya, terhadap hasil proses pembelajaran harus sesuai dengan metode pelajaran yang sedang dilakukan, ya. Kalau kita sedang melakukan proses pembelajaran secara online, maka tentu kita harus sesuai, ya, assessment apa yang kita lakukan. Pun demikian sebaliknya, kalau kita melakukan proses pembelajaran secara offline, harus sesuai dengan pembelajaran secara offline tersebut dari asesmen yang kita lakukan. Dan asesmen dalam pembelajaran dilakukan sebagai suatu proses atau upaya dalam memperoleh dan mengetahui perkembangan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Dan ini tentu menjadi acuan, ya, bagi seorang guru untuk mengambil keputusan dalam penyusunan nilai sebagai hasil belajar peserta didik Imania dan Bariyah 2019. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam assessment pembelajaran online memiliki dampak, ya, jarak fisik antara guru dan peserta didik yang mengakibatkan perlunya manajemen waktu dan cara untuk mengumpulkan data assessment yang memiliki umpan balik secara efektif. Kan 2012. Oleh karena itu, dampak dari jarak ini, Bapak Ibu sekalian, antara pengajar dan peserta didik, maka mengakibatkan guru harus lebih inovasi, ya, mengembangkan proses pelaksanaan assessment ini, ya, karena adanya jarak antara peserta didik dan pengajar tadi. Dan tingginya tingkat kebutuhan kita terkait dengan assessment sebagai acuan dalam pembelajaran, maka menuntut adanya kajian yang mendalam terkait implementasi empiris mengenai topik tersebut. Sehingga diperlukan sebuah kajian komprehensif terhadap terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan implementasi dan proses assessment yang efektif. Dan penelitian ini mereview beberapa literatur terkait asesmen pembelajaran online. Dan pengembangan tujuan ini berdasarkan beberapa masalah
Yang pertama adalah aspek apa saja yang harus dilakukan asesmen dalam pembelajaran online, kemudian bagaimana strategi yang tepat dalam melakukan asesmen pembelajaran online, dan yang ketiga adalah apa saja hambatan dalam melakukan asesmen secara online ini. Kemudian tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses asesmen yang tepat dalam proses pembelajaran online yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan dengan melihat hasil kajian literatur yang disajikan dalam artikel ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait asesmen yang tepat tersebut. Kontribusi penelitian ini pada bidang pendidikan diharapkan juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan asesmen dalam pembelajaran online. Kemudian untuk metode kami serahkan ke Pak Iwan, silakan. Oh, ini sudah ada metode ya, bagus ya. Baik, sebagaimana tadi dalam abstrak, kami sajikan bahwa penelitian ini menggunakan metode lebih kepada penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan mengandalkan data-data yang hampir sepenuhnya berasal dari kepustakaan atau literatur, di mana bentuk tersebut bisa berupa bentuk fisik ya, maupun digital. Pengumpulan data yang digunakan yakni dengan pengumpulan data kualitatif. Peneliti mendapatkan data dari hasil studi kepustakaan berupa literatur yang mengkaji tentang asesmen dan pengukuran pembelajaran online. Selanjutnya diolah dengan menelaah dan menganalisis secara deskriptif ya melalui pendekatan pustaka. Adapun objek yang kami teliti adalah terkait pengukuran dan asesmen yang tepat dalam pembelajaran online. Asesmen dalam pembelajaran online menjadi objek penelitian dikarenakan terjadi perubahan dalam penetapan asesmen yang asesmen awalnya dilakukan secara langsung dengan tatap muka, dicatat dengan berkas fisik, kini dilakukan secara tatap maya dan dicatat secara digital. Asesmen yang dilakukan secara online memiliki jenis beragam dan pengembangan dari berbagai platform. Berdasarkan hal tersebut, ada reset question yang kami tetapkan sebagaimana tadi dalam pendahuluan juga tersampaikan. Yang pertama kita apa saja aspek yang dilakukan pengukuran dalam pembelajaran online tersebut. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan strateginya, dan yang ketiga hambatan-hambatan ketika kita melakukan pembelajaran online, asesmen pembelajaran online. Maka berdasarkan riset question tersebut, kemudian peneliti mengumpulkan jurnal dan literatur yang lain gitu ya, yang terkait hal tersebut melalui mesin pencarian baik Dimension maupun Google Scholar. Literatur yang sesuai dengan kriteria kemudian dikaji dan direview untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi tersebutkan di atas. Mulai dari membaca judul, membaca abstrak, dan membaca seluruh isi jurnal artikel, kemudian menentukan tema pembahasan. Maka dari sejumlah literatur yang kami baca, review, maka menghasilkan 3 tema pembahasan. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama, aspek pengukuran dan asesmen dalam pembelajaran online. Yang kedua adalah strategi yang banyak digunakan dalam asesmen pembelajaran online tersebut, tentunya meliputi 3 aspek yang ada. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan hambatan pengukuran dan asesmen dalam pengukuran online. Kiranya langsung ke pembahasan, karena untuk kajian literatur insya Allah sebagiannya sudah tersampaikan juga di bagian pendahuluan mungkin ya, mohon izin. Untuk aspek yang pertama, kaitan dengan di pembahasan, bahwa aspek yang diukur dalam dan di asesmen dari hasil pembelajaran, objek penilaian hasil belajar penting diketahui agar memudahkan guru dalam menyusun alat evaluasinya. Objek penilaian tersebut dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, afektif kaitan dengan sikap, kognitif kaitan dengan pengetahuan, kemudian psikomotorik kaitan dengan keterampilan. Ketiga sasaran tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh. Artinya jangan hanya menilai segi penguasaan materi semata, tetapi juga harus menilai segi perubahan tingkah laku dan proses mengajar dan belajar itu sendiri secara adil. Sebagaimana disebutkan dalam Sujana di tahun 2009. Tentu hal ini tidak hanya ketika kegiatan pembelajaran offline, melainkan ketika pembelajaran online pun harus kita usahakan melakukan asesmen secara utuh gitu ya, baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian poin yang kedua, strategi pengukuran dan asesmen pembelajaran online.
bahwa beberapa strategi asesmen pada masa pandemi yang relevan ya untuk digunakan dalam pembelajaran online saat ini pun demikian, yakni berdasarkan dari jurnal yang kita dapatkan, yang pertama strateginya adalah melakukan penilaian pembelajaran secara tatap muka langsung. Artinya, asesmen diberikan dengan meminta siswa hadir bertatap muka dengan guru. Dijadwalkan baik penilaian formatif maupun sumatif, saat itulah siswa diberikan soal-soal untuk diselesaikan. Mungkin sedikit penjelasan bahwa strategi ini adalah kita menjadwalkan waktu khusus untuk di waktu tatap muka itulah asesmen kita berlakukan. Otomatis dengan demikian bahwa kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan penilaian secara online akan teratasi karena memang mereka melakukan asesmen atau pengukuran secara offline. Jadi ketika pembelajaran mereka ini online, tetapi ketika penilaian misalkan kita pandang perlu, kita bisa mengundang para siswa untuk hadir di sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, penilaian berdasarkan tugas harian peserta didik. Yakni guru memberikan tugas melalui yang harus dikerjakan oleh peserta didik ya. Kemudian tugas-tugas tersebut dikerjakan oleh peserta didik sebagai portofolio mereka dan hasil pengerjaannya dikumpulkan dengan diantar ke sekolah kalau memang bentuk fisik. Sehingga guru bisa memeriksa dengan baik, ya, memberikan feedback dan seterusnya untuk diberikan penilaian. Opsi lain kalau memang karya mereka bisa dalam bentuk soft copy atau digital, ya tentunya bisa mengirimkan file tugas pengerjaan, tugas melalui email, Google Classroom, atau media lainnya. Ya sebagaimana kita lakukan saat ini ya, kita membuat artikel kemudian kita kirim secara digital. Nah itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, penilaian berdasarkan kehadiran peserta didik. Yakni ketika misalkan ada pembelajaran online, maka aspek penilaian kita pun mengarah pada kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan, sehingga di kita pun ya ada screenshot misalkan kehadiran di Zoom gitu ya. Itu juga barangkali bisa kita berlakukan kepada anak-anak didik kita atau murid-murid kita ketika kita menyelenggarakan pembelajaran online. Kemudian yang keempat adalah strategi penilaian pembelajaran online dilakukan dengan menggunakan platform dan tes yang menarik dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yakni kami jelaskan bahwa poin yang keempat ini tentu dengan memberikan soal-soal ya menggunakan media atau platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Form, kemudian yang lainnya pelaksanaan penilaian berupa kuis ya, tes formatif dan tes sumatif. Berdasarkan penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan selama masa pandemi, ya, asesmen yang paling sering digunakan yakni asesmen kognitif dengan media atau alat yang digunakan yaitu Google Form. Penggunaan Google Form untuk melaksanakan asesmen dinilai efektif dan membantu guru dalam mengolah data. Semua data yang diterekam akan tersusun secara otomatis dalam bentuk spreadsheet dan juga Google Form dapat menampilkan hasil dalam bentuk diagram, presentasi atas setiap indikator yang digunakan. Nah, ini mungkin sisi lain ya, kelebihan asesmen dengan Google Form secara online yang kita berikan di dalam strategi poin keempat ini. Kemudian efektivitas dan contoh asesmen pada aspek hasil belajar. Nah, ini kita rinci ya aspek kognitif misalkan umumnya dengan apa dalam jurnal yang kita review digunakan. Ranah kognitif ini seperti tadi ya, menggunakan Google Form, kemudian aplikasi WA ya. Kemudian untuk afektifnya pencapaian peserta didik yang meliputi nilai karakter ya. Pada saat pembelajaran jarak jauh penilaian efektif juga dilakukan dengan teknik pengamatan. Tadi kehadiran misalkan ya, sikap disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan yang kita buat, juga bisa digunakan apa namanya survei ya dengan Google Form, yakni lebih kepada penilaian diri sendiri. Si siswa ini nanti secara periodik misalnya kita berikan survei melalui Google Form menilai sikap-sikap mereka yang kita ukur gitu ya dalam bentuk penilaian pribadi. Atau bahkan ketika kita pengalaman di sekolah, kita pun meminta orang tua untuk memberikan laporan gitu ya terkait karakter anak-anak, sehingga itu menjadi referensi kita dalam memberikan nilai afeksi anak-anak kita. Asesmen aspek psikomotorik,
Ini merupakan penilaian keterampilan yang muncul dari fungsi motorik peserta didik seperti keterampilan menghitung, memprediksi, mengklasifikasi, mengukur, mengamati, dan seterusnya. Pada penilaian psikomotorik, evaluasi dapat dilakukan melalui video YouTube, misalkan siswa mengupload tugas praktek untuk dinilai di YouTube dan link YouTube diserahkan kepada guru, sehingga guru dapat melakukan penilaian praktek siswa berbasis online sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya, mungkin itu gambaran tentang bagaimana asesmen afeksi, kemudian kognisi,